Malam semua, aku dapat petunjuk tanggal 15 Januari 2024, 25 hari lagi selesai kampanye dan tepatan dengan tahun baru Cina, dan semua itu udah bagian dari takdir Tuhan, dan kita manusia itu tinggal menjalani aja ke depannya itu seperti apa, itu sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu, orang-orang zaman dulu itu udah bisa melihat zaman yang sekarang ini, yang kita terjadi pada diri kita ini. Mereka udah tahu, ribuan tahun dulu itu mereka udah tahu kita ini mau ngapain aja. Karena apa? Karena orang-orang Linue, orang-orang yang mencapai tingkatan tinggi ilmunya, dia bisa melihat masa depan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan bertapan juga dengan Papua Nugini yang bergejolak, Ekuador yang bergejolak, Amerika bagian selatan, tanah Arab yang juga bergolak, perangnya menjadi lebih besar lagi karena bertambah dengan zaman Amerika dan Inggris. Tanah Arab sesuai dengan takdirnya akan hancur karena peperangan sendiri. Kenapa? Karena orang Arab beragama Islam sesamanya sendiri aja bentrok, saling membunuh, saling berperang. Apalagi dengan bangsa lain yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa. Itu kenapa tanah Arab takdirnya hancur karena perbuatan mereka sendiri, yaitu apa? Peperangan. Karena apa? Karena mereka gampang dihasut, mereka gampang diadu domba, diprovokasi. Sama seperti Indonesia, juga gampang diprovokasi, juga gampang dihasut. Kerjaannya tiap hari apa? Tawuran, perkara kecil, cuma pengen dinilai jadi laki-laki tuh. Bawa perang, bawa sajam, naik motor keliling jalan. Buat apa? Cari musuh, cari penyakit, tawuran. Orang seperti bosan hidup. Itu yang kalian lupa. Tentang apa? Tentang adab, sopan santun, moral, etika, kehidupan. Yang pemimpinnya apa? Sibuk berpolitik, rebutan kekuasaan, segala cara dilakukan. Agar apa? Agar nanti kalau menang udah bancakan uang negara, hasil bumi. Buat kepentingan siapa? Kepentingan mereka sendiri, golongan mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Rakyatnya jadi apa? Noh, jadi kuli di luar negeri buat ngidupin keluarganya. Sedangkan kekayaan alam dari Indonesia sendiri cuma untuk kepentingan keluarga, kepentingan bangsa asing. Contohnya apa? Papua, rakyatnya tetap miskin. Amerika yang kaya. Sama seperti Afrika, dijajah Eropa, yang kaya raya Eropa, Afrikanya miskin, hidupnya terbelakang. Amerika, Eropa yang dibanggakan orang zaman sekarang, yang selalu mengatakan hak asasi manusia, lupa akan sejarahnya. Kalau mereka lah yang menjajah tanah-tanah lain. Untuk apa? Untuk kemakmuran mereka, kejayaan mereka. Tanah Arab sama juga. Kalau mereka memperbaiki akhlaknya, moral, budi pekertinya, mereka akan jadi negara yang kaya. Tapi kalau mereka masih sibuk dengan peperangan, gak bisa hidup damai, ya mereka akan musnah dengan peperangan itu sendiri. Akan hilang ditelan masa.
musnah, nggak ada lagi keturunan Arab. Yang di Indonesia masih jumawa, merasa dari Yaman, dari tanah Arab sebagai keturunan Nabi Muhammad, tapi lupa bangsanya sendiri hancur lebur karena peperangan. Karena udah jumawa. Lihat apa yang dilakukan di tanah Jawa. Mengajarkan yang gak baik. Sehingga apa? Sehingga orang Indonesia itu lupa akan jati dirinya, akan diri sendiri, akan leluhurnya, akan tanah kelahirannya juga lupa. Makanya orang kalau udah gak mengenal diri sendiri, udah gak mengenal Tuhan yang menciptakan manusia, kalau udah gak mengenal Sang Pencipta, kehidupannya cuma penuh apa? Hawa nafsu, angkara, murka. Yang dikerjakan apa? Tiap hari kejahatan, kebencian, hasutan, korupsi, menganiaya orang lain, menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ini setan iblis yang berwujud manusia. Manusia tapi berkepala hewan. Gak ulamanya, gak pejabatnya rebutan apa? Rebutan kekuasaan. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka sendiri. Rakyatnya dibiarkan carut marut. Bayangin aja, alam itu udah sangat rusak, apalagi di Indonesia. Gak Kalimantan, gak Papua, gak Tanah Jawa, gak Sumatera, gak Sulawesi, itu kaya akan hasil bumi, akan alam. Ini yang diincar asing. Nanti kalau udah di investor masuk, udah habis hasil buminya, tinggal apa? Tanah udah gak subur, kehidupan udah gak makmur. Apa yang mau diharapkan lagi? Dari rakyat kecil itu, kalau tanah aja udah gak subur. Tanah kalau udah digali, kalau udah ditambang, alamnya udah rusak, udah gak bisa ditinggalin, udah gak bisa diberi kehidupan lagi. Terus rakyatnya mau jadi apa? Sekarang aja rakyatnya udah ke luar negeri cari makan. Itu aja gak bisa membuat pejabatnya sadar. Malah bangga kalau rakyatnya itu kerja ke luar negeri banting tulang. Sedangkan negaranya sendiri kaya raya, makmur, gemah limpah jinawi. Tapi salah mengelolanya, salah pilih pemimpinnya, salah pilih pejabatnya. Jadinya hasil bumi, hasil kekayaan Indonesia untuk rakyat jatuhnya ke tangan orang, jatuhnya ke tangan asing. Lagian pemimpinnya juga gampang banget dibodohi. Gak bisa belajar dari masa lalu. HAM itu buatan orang asing. Buat apa? Buat membredel kalian agar gampang diadu domba. Kalian kalau udah di dikte pakai HAM nih, udah bisa dikelompok-kelompokkan. Tinggal apa? Tinggal kasih dana tuh ke orang-orang yang keturunan Arab, ke orang-orang yang fanatik agama. Untuk apa? Untuk memberontak. Seperti DITII, seperti GAM, seperti KKB. Ini ada campur tangan asing? Ada. Mereka dibiayai oleh asing. Agar apa? Agar mereka merdeka. Kalau udah merdeka, gampang dikuasai tanahnya.
Rakyatnya tinggal dibunuh, dibantai, alamnya dikuasai, dijajah lagi seperti nenek moyang kalian dulu 300 tahun lebih. Ini yang gak kalian sadari. Udah lupa diri sendiri, udah lupa jati diri, lupa mencintai tanah airnya, lupa mencintai bangsanya. Sampai ada yang di depan mata aja udah gak kelihatan. Sampai apa yang terjadi di sekelilingnya aja udah gak bisa menyadarkan. Tahu kenapa Jepang dikasih gempa, bencana yang besar-besar? Karena orang berpikir bahwa Jepang hidupnya lebih enak. Karena apa? Karena teknologi, karena modernisasi. Tapi Jepang juga kalah dengan namanya bencana alam. Belum nanti Taiwan dengan Cina yang diadu domba. Yang Cina merasa merdeka, tapi Taiwan juga harus ingat, nenek moyangnya adalah sama. Gak akan mengubah takdir bahwa mereka satu keturunan sebagai bangsa Tiongkok. Mau berbeda pulau, mau kamu hidup dimanapun, kalian tetap sama. Orang Tiongkok, leluhurnya juga sama. Sama seperti saya sebagai orang Jawa. Dimanapun saya berada, saya tetap orang Jawa. Saya tetap menggagal adat istiadat orang Jawa. Tapi saya juga, di mana kaki saya berpijak, di situ langit saya junjung. Itu kenapa saya tahu kenapa orang Cina, orang Tiongkok ini hidupnya lebih makmur daripada orang kita. Karena mereka masih melestarikan adat budaya leluhur mereka. Mereka kalau sedekah gak cuman sama sesama manusia, tapi juga kepada roh-roh ataupun leluhur-leluhur yang udah gak ada. Itu kenapa di setiap tempat sembayangan mereka ada buah-buahan, ada makanan. Itu bentuk rasa syukur mereka. Cara mereka bersedekah kepada yang gak kelihatan. Ini cara bersyukur mereka kepada Tuhan. Karena mereka apa? Mereka percaya pada takdir. Karena dari takdir itulah mereka mengenal terah dari leluhur mereka. Sama juga dengan saya sebagai seorang Jawa. Saya percaya pada takdir. Karena itu saya mengenal leluhur-leluhur saya. Walaupun udah gak ada, saya tetap berpegang pada Tuhan Yang Maha Esa melalui takdir. Kalau kalian sekarang belum dapat keadilan, jangan takut, kalian bakalan dapat semuanya. Gak kira kamu yang merusak alam, kamu yang menjolimi orang lain, kamu yang mengambil hak orang lain, ataupun kamu yang tukang fitnah, kamu bakalan dapat karma dari perbuatanmu sendiri. Itu yang dinamakan kiamat. Hari keadilan atas perbuatan manusia di muka bumi ini. Selama hidup itu ngapain aja? Dapat hartanya dari mana? Digunakan untuk apa? Umurnya itu digunakan buat apa dari zaman bahula sampai sekarang? Dikasih ilmu, dikasih kelebihan sama Tuhan, itu dipakai buat ngapain aja? Ini yang manusia lupa, bahwa kita hidup ini bakal diadili sama apa? Sama perbuatan kita sendiri. Contohnya saya, kenapa saya nggak merokok? Kenapa saya nggak tatoan? Kenapa saya nggak pakai obat-obatan? Karena apa? Karena saya mencintai tubuh saya. Karena saya apa? Karena ketika saya mati, tubuh ini akan kembali ke tanah. Makanya saya nggak mau operasi plastik, nggak mau botok. Biar apa? Sewaktu-waktu kita mati, biar tubuh ini menyatu dengan tanah. Kenapa saya sekarang nggak mau mengotori jiwa saya atau rohani saya atau ruh saya dengan
menzolimi orang lain dengan berkata-kata kotor, atau dengan berzina, atau dengan kelakuan yang gak baik lainnya. Karena apa? Karena saya menyayangi jiwa saya mencintai rohani saya. Agar apa? Agar ketika saya mati, roh saya, rohani saya, jiwa saya itu kembali ke Sang Pencipta itu dalam keadaan suci. Itu caranya untuk awet muda, panjang umur, sehat jasmani rohani. Itu cara mencintai diri kita jasmani rohani. Tapi saya juga sadar, oh saya hidup ini punya tugas. Dan saya dilahirkan, diciptakan Tuhan itu punya tugas ilahi. Yang apa? Yang sesuai dengan darah saya, jiwa saya, terah leluhur saya, yaitu apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan. Kenapa? Nah, karena kebanyakannya orang kalau udah mengenal dunia, harta, udah gak inget namanya kebenaran, keadilan. Join together, bersama-sama kita bikin kemungkaran, kejahatan. Udah gak inget sama Tuhan, udah gak inget sama hidupnya. Itu kenapa saya di titik nolkan berkali-kali. Agar apa? Agar saya mencapai kesadaran bahwa saya ketika dilahirkan, diciptakan, itu sudah bawa tugas, yaitu apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan. Saya nggak perlu angkat senjata, saya nggak perlu bawa pedang, bawa pistol, bawa nuklir, nggak perlu. Kenapa? Karena saya punya ucapan saya seperti doa. Sabdo dadi itu geni, si pahit lidah. Apapun saya ucapkan bisa jadi nyata. Apapun yang saya pikirkan bisa jadi real. Apapun yang saya hasratkan akan jadi nyata. Apa yang saya perbuat akan bisa jadi nyata. Kalau apa? Kalau itu bersinergi dengan alam semesta, bersinergi dengan Tuhan. Karena apa? Karena itu udah takdir saya. Seperti mbah saya dulu, nenek moyang tanah Jawa yang mandi dengan sumpahnya. Seperti Gajah Mada dengan sumpah palapanya. Seperti Ratu Kalinyambat dengan sumpahnya. Seperti Raja Kartikeya dari Kediri mandi dengan sumpahnya. Begitu juga saya. Saya juga mandi dengan omongan saya, dengan sumpah saya. Kenapa? Karena akan diganti dengan nyawa saya sendiri. Ketika saya menegakkan kebenaran dan keadilan, saya nggak perlu pakai senjata, saya nggak perlu pakai pedang, saya nggak perlu pakai nuklir, saya nggak perlu pakai pistol. Cukup pakai apa? Pakai omongan. Sama seperti apa? Seperti mbah-mbah kita dulu. Itu kenapa mbah-mbah kita itu sakti. Itu omongannya. Seperti Empu Barada. Semua orang itu punya kelebihan. Kalau sudah manunggaling kawula Gusti, kalau sudah bisa bersinergi dengan alam, manusia akan dialih dengan perbuatannya. Melalui apa? Hukum Tuhan, hukum alam. Gak ada manusia yang bisa lari dari karma perbuatannya, dari hukum perbuatannya. Kalau kamu merusak alam, kamu berbuat kejahatan, kamu buat kemungkaran, kamu akan mendapatkan balasannya di dunia. Gak perlu menunggu mati. Penguasa tanah Jawa itu pasti dibeli kelebihan yang lebih sama Tuhan.
Karena apa? Karena akan memimpin gak cuma manusia, tapi juga makhluk-makhluk lainnya. Dan kalau kalian percaya, di setiap gunung, di setiap samudra, di setiap tanah yang kalian pijak, itu ada penjaganya. Ada yang Tuhan kasih wewenang untuk menjaganya. Walaupun kalian gak bisa melihat, tapi orang-orang yang diberi kelebihan itu bisa merasakan atau melihatnya. Di setiap jengkal tanah, di setiap gunung, di setiap samudra, itu ada makhluk penjaganya yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bumi.